10 kisah dipahatkan di buku. Kisah kesembuhan dari pencapaian kelepasan para raja. Aksara menampakkan diri di tebal lelumutan, membawa keasingan. Yang bicara adalah kebisuan itu. Samar bergema, Jalu, Jalu. Tebing cadas itu mengatur nafas angin. Air, angkasa, mendekap bumi. Namaku Marakata, putra Raja Udayana. Ibuku, Gunapriya. Adikku bernama Anak Bungsu. Air Langga, sulung kami yang melompati air, tak pernah kembali. Di tebing-tebing itu dipahatkan manusia dalam kemanusiaannya. Mata enggan membacanya, sebab tak dipahat sebatas di cadas-cadas itu, agar perjalanan raja kami yang memenangkan hidup, wajahnya adalah langit, meresap ke langit, selama-lamanya ditakik di tebing-tebing itu. Ada yang dapat membaca kehampaan dalam kehampaan itu. Bila hatimu hanya membaca barisan beku dan kelembaban, menua dan kesepian di antara lembahmu, ditakdirkan mencekik kelegaan mata. Itu dipahatkan di langit
ke dalam ingatan. Berjalan hati siapapun digoda untuk menaklukkan. Ingin membaca dari abad mana, dari siapa, untuk siapa. Lalu menuturkan akan ketakjuban yang hendak diruntuhkan. Rahasia kekosongan ceruk-ceruk itu, adik An Kunsu mengundang di takdir untuk menjauh dari peradaban segala zaman. Digaru-garu, dipahat-pahatkan, merangsuk jauh ke dalam jejak rahasia rahim purba. 7 kali undakan kelahiran, maha sunyi segala maha sunyi. Gemerlap kemilau dalam hening semadi, berputar meniru cahaya, mengurung seluruh permohonan, melayang-layang kehampaan. Berkejaran di jalan air, saat tiba dalam liku hidup, wahai rajaku Iba Nukwa, Lumahing Jalu, pulang dalam kemenangan bertemankan deru air pagerisan. Disimpan di arah angin, Haji Lumahing Jalu, dimuliakan tak terhingga, disemayamkan pada air. Aku bernama, dia bernama, Dharma Wangsa Wardana Marakata, Pangkajasana Utungga Dewa.
Waktu tak pernah kembali. Adikku, Paduka Haji anak bungsu Mirakalih Batari Lumai Buruhan Batara Lumai Banwoka, menatahkan rahasia dalam kesunyian itu. Roa Anakira, Marakata, dan anak bungsu Batara Lumai Banwoka. Pahatan aksara tak pernah disunyikan oleh waktu, bahkan sekalipun mata membacanya. Diakah yang meninggalkan bumi ketika kelahiran tiba? Air itu, candi itu, kawi itu, tangan rahasia memahat aksara di tebing-tebingnya, tak melukai cadas candi. Aksara itu tujuan sunyi-sunyi. Ceruk-ceruk itu, dengarkan sayup-sayup nyanyian dan tarian itu. Seluruh nafas, air, bumi dan angkasa akan membaca aksara dalam tubuh di ketinggian langit. Melangkah sunyi-sunyi, menyurut angin, air, dan kerinduan. Tebing-tebing itu tak hanya memahat cadas-cadas, dipahatnya juga hati dan ingatan. Ketika Raja Udayana mengheningkan diri, menghening-heningkan pikiran dan gemuruh zaman, dipahatkan juga di ceruk-ceruk pertapaan, berumah batu cadas, berbaring dan bermimpi.
Mereka itu para biksu dan para pencari keheningan. Sembunyikan semua kenangan di balik rimbun lembah dan deru air sungai Pakerisan. Tebing itu pun begitu. Misteri kala itu hingga langkah hati dipanggil. Suara-suara air dan deru nyanyian, kesangsian dan pertanyaan memahat langkahku di situ. Kemana? Di mana? Air itu berputar, maha sunyi, yang digapai dalam kuyup kering. Mana? Kemana? Di mana? Air menerbangkan sunyi, air pulang ke Gunung Kawi. Mana? Mana? Kemana? Air putaran sunyi. Pada candi yang mana ia bersemayam, abadilah keheningan. Pada ceruk yang mana mantra dan mudra menjangkau kelelapan. Jika kini ada yang tiba dengan keakuan pengetahuan, hendak memahatkan rasa taunya dengan mengira-ira awal, tengah, dan akhir, kisah, sejarah, dan impian yang hilang, dengarlah nyanyian itu. Dengarlah. Kawi itu tak hanya menyisa di tebing cadas, tetapi juga di tiap-tiap kekaguman hati pada ketidakpedulian.
menyusuri angin, air, juga waktu. Aksara-aksara itu menyerap ke langit, juga ke semua hati. Tak pernah henti. Kerusuhan aksi demo tolak Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya pecah. Petasan yang dipegangnya meledak dan mengenai dada, wajah, dan tangannya. Akibat kecelakaan itu, sebanyak 7 orang pemudik dari 2 minibus mengalami luka-luka. Memberangkatkan 58 kereta api jarak jauh, terdiri dari 49 kereta api jarak jauh reguler. Ratusan warga berdesakan untuk memasuki halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Dalam kegiatan open house, saksikan Pojok TV hanya di JTV. Kemenangan 1-0 cukup bagi skuad Garuda untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pertandingan seru tersaji dalam regular season NBA antara Chicago Bulls melawan Los Angeles Lakers. Argentina lumat Brazil dengan skor telak 4-1. Dua pembalap McLaren ini tampil solid sepanjang 56 lap balapan. Selamat berjumpa dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Saksikan program dialog Gagasan Politik Jawa Timur, Jatim Gaspol, tayang setiap Rabu pukul 18.00 hanya di JTV. Mantap suaranya. Dahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang tambah dahut. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV.
Dino iki pojok kampung nyopo reko maneh karo berita-berita basa Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semublak gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ulo piton gede sing mangkon nduk sak literane Semeru kudu tetep waspada. Gak duwe pulsa. Gak duwe pulsa iki lho Ron, tak bedheki kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo. Tukang gendam. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok. Wah, bener. Iso. Oleh pulsa. Lah, oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis tul cetak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Samno karo jam 8 bengi nang gone tul cetak. Nonton sampe dijamin penak JTV. Konco-konco Jawa Timur, saya langsung ke Pak Jum ini. Jadi masyarakat tetap menjaga hutan, tetap lestari, tapi juga dapat makan di sini. Membedakan cukai asli dan palsu. Tembakau yang ditanam di Indonesia, pertanian, terutama pertanian tembakau, memberikan edukasi pembiasaan. Kapan di sini bisa dievaluasi dan tidak? Anak PAUD sama SD kelas 1 sampai kelas 3 kita berikan makan pagi gratis. Makan pagi. Kita mencoba untuk menggali apa yang telah ditampilkan KPU dalam deteksinya dia. Tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini sudah tinggi. Tapi kita hanya mendapat itu terus terang, tidak transparan laporan itu. Mana yang kalah, mana yang menang masih ada upaya kasasi. Mudah-mudahan besok bisa memberikan hasil yang melegakan. Benar, berdampak baik pada semuanya lah ini nantinya. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur telah menyampaikan visi dan misi membangun Jawa Timur selama 5 tahun ke depan. Bagaimana realitas di lapangan dan bagaimana masyarakat merespon dan berpartisipasi membangun Jawa Timur. Saksikan Gerhadi untuk Negeri setiap hari Selasa pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di JTV 100% Jawa Timur. Sing nomor 1 coba saiki wayahe lur nomor 2 yuk nonton pojok kampung. Oke, nomor 3 beritane wong Jawa Timur. Pojok kampung beritane yo ayu rupane. JTV 100% gone wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat. JTV 100% gawe wong Jawa Timur, JTV 100% Jawa Timur. Olahan berbahan dasar singkong, tape biasanya memiliki tekstur yang basah, pemirsa. Namun seorang pelaku bisnis ini mengkreasikan tape yang berbahan basah jadi bertekstur renyah. Nah, olahan ini pun laku di pasar dalam negeri. Tape telah melekat sebagai oleh-oleh khas Bondowoso, Jawa Timur. Di tangan Nurul Hidayati, warga desa Poncogati, Kecamatan Curahdami, Bondowoso, tape singkong diolah menjadi camilan renyah tanpa menghilangkan rasa asli bahan dasarnya. Pembuatan tape crispy ini melalui sejumlah proses yang cukup panjang. Awalnya, Nurul harus memilih bahan tape berkualitas super.
Bagian luar yang berserat dibersihkan, lalu dipotong seukuran jari. Potongan itu kemudian dibekukan dalam lemari pendingin selama 12 jam. Tape yang beku tersebut lalu digoreng dengan alat vacuum fryer selama 2 jam. Berikutnya, tape yang telah digoreng harus dihilangkan sisa minyaknya. Setelah kering, produk tape crispy dikemas dengan 4 varian rasa, yakni pedas, coklat, keju, serta original tape. Produk asal Bondowoso ini berhasil diterima masyarakat dan tersedia di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk pemasarannya nasional ya, jadi reseller kita sudah tersebar di mana-mana, mulai di Jakarta juga ada, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, di Bali juga ada. Harga tape crispy mulai dari Rp15.000 hingga Rp35.000 sesuai ukuran kemasan. Saat pandemi COVID-19, Nurul lebih banyak melayani pembelian tape crispy secara daring. Rizky Setiawan, JTV Bondowoso, Jawa Timur. Kabupaten Tuban, Jawa Timur mempunyai camilan tradisional unik bernama ampo. Ampo ini terbuat dari bahan baku tanah liat yang dipanggang, pemirsa. Kira-kira bagaimana ya pengalaman menikmati makanan unik satu ini? Berikut liputannya untuk Anda. Usianya tak lagi muda, Rasima 85 tahun masih sangat cekatan meramu camilan tradisional khas Tuban, Jawa Timur, ampo. Camilan tradisional ini dikenal di Desa Bekti Harjo, Kecamatan Semanding. Tanah yang digunakan untuk membuat ampo ini bukan jenis tanah sembarangan, namun harus yang bertekstur lembut, bebas pasir, kerikil, batu, dan kotoran, serta yang sedikit mengandung air. Untuk membuat ampo, Rasimah membuat adonan dengan menambah air secukupnya hingga adonan kalis dan tidak lengket. Lalu adonan dibuat berbentuk kotak dengan menumbuk menggunakan palu dari kayu. Berikutnya, Rasimah menyerut tanah dari bagian atas dengan menggunakan bilah pisau bambu, sedikit demi sedikit. Hasil serutan berupa ampo ini kemudian diletakkan pada periuk gerabah tanah liat untuk diasapi di atas tungku berbahan bakar kayu. Proses pemanggangan ini membutuhkan ketelatenan sebab tungku tidak boleh mengeluarkan api. Asap dari proses inilah yang membuat rasa ampo menjadi khas. Setelah kering, camilan bisa disajikan. Camilan dimakan, sing butono didamel jamu, didamel camilan sing tiang niku cangkeme gak enak ngoten niku turune mam ngeten iki. Rasimah menjual ampo buatannya ke pasar Rp10.000 per kilogram. Namun, tak jarang pembeli datang ke rumah untuk memesan. Kebetulan ada teman ke Tuban minta dibelikan ampo, jadi saya belikan ini untuk mereka. Rasanya ya kayak makan tanah gitu, cuman ada rasa panggang-panggangnya gitu. Terus ini kegunaannya biasanya untuk apa sih, Mas? Biasanya itu untuk ibu hamil yang ngidam gitu, ingin ampo biasanya makan tanah gitu, sama untuk jamu orang-orang yang sakit, ya kepercayaan lokal saja. Rasimah merupakan generasi kelima di keluarganya yang meneruskan resep ampo. Kini ia adalah satu-satunya pembuat ampo yang tersisa di kota Bumiwali. Ia pun telah mengajarkan pengetahuannya kepada sang anak. Ampo merupakan makanan tradisional yang mulai tenggelam di kikis waktu. Dahulu, inilah menu alternatif yang diciptakan masyarakat Trowulan pada masa kependudukan Belanda saat kebijakan tanam paksa. Mahalnya kebutuhan pangan membuat penduduk jatuh dalam ceruk kemiskinan. Dahulu makanan ini dibuat dari endapan lumpur aluvial di tepian Bengawan Solo yang dikeringkan untuk dikonsumsi. Kusni Mubarok, JTV Tuban, Jawa Timur.
Sale pisang adalah olahan dari buah pisang yang diiris tipis-tipis kemudian dijemur, pemirsa. Di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat terdapat produksi sale pisang yang berhasil diekspor hingga ke luar negeri. Dari kebun, cita rasanya sampai ke negeri orang. Ya, sale pisang Majalengka. Manis renyahnya tak perlu diragukan lagi. Olahan pisang asal Desa Rawa, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ada dua jenis. Yang satu sale pisang lidah dan sale pisang bulat. Sale pisang lidah rasanya manis dan bertekstur renyah, sementara sale bulat berbentuk bulat kecil dengan rasa yang tak kalah lezat. Cara membuatnya tidak sulit, guys. Pertama, kupas terlebih dahulu pisang yang akan dibuat sale dan potong tipis-tipis, lalu dijemur selama 2 hari. Setelah dipotong tipis-tipis, proses dilanjutkan dengan penggorengan. Namun sebelumnya bisa dicampur dengan tepung beras, garam, vanili, dan air secukupnya. Lalu masukkan pisang ke dalam adonan dan digoreng. Sale pisang siap dihidang. Ini sangat enak. Jadi kalau orang lain juga akan tertarik dengan rasa yang renyah, gurih. Luar biasa ini. Bagus, dikemas dengan indah, juga rasanya luar biasa. Pasti orang akan tertarik. Ini adalah satu produk yang memang layak kalau memang untuk dikonsumsi. Cuma sale lidah aja. Terus pasti nambah ke pisang aroma, sale bulat. Hampir 2 tahun. Marketingnya saya ke Jakarta, Cirebon, terus udah ekspor juga. Distribusi sale pisang ini diekspor ke mancanegara, yaitu Malaysia, Jepang, hingga Belanda. Pandemi tak menurunkan penjualan sale pisang Majalengka ini. Udin Pepe, Majalengka, Jawa Barat. Terbuat dari 100% herbal alami, aman, tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan yang kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata. Tidak perlu ragu lagi. Mulai konsumsi Bionetra hari ini dan rasakan manfaatnya untuk membantu memelihara kesehatan mata Anda. Bionetra, solusi kesehatan mata. Bionetra, mata sehat, jernih melihat. Kemenangan 1-0 cukup bagi skuad Garuda untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pertandingan seru tersaji dalam regular season NBA antara Chicago Bulls melawan Los Angeles Lakers. Argentina lumat Brazil dengan skor telak 4-1. Kedua pembalap McLaren ini tampil solid sepanjang 56 lap balapan. Selamat berjumpa dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Saksikan program dialog Gagasan Politik Jawa Timur, Jatim Gaspol, tayang setiap Rabu pukul 18.00 hanya di JTV. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV.
Kerusuhan aksi demo tolak Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya pecah. Petasan yang dipegangnya meledak dan mengenai dada, wajah, dan tangannya. Akibat kecelakaan itu, sebanyak 7 orang pemudik dari 2 minibus mengalami luka-luka. Memberangkatkan 58 kereta api jarak jauh, terdiri dari 49 kereta api jarak jauh reguler. Ratusan warga berdesakan untuk memasuki halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Dalam kegiatan open house, saksikan Pojok TV hanya di JTV. Seorang ibu rumah tangga di Bojonegoro, Jawa Timur memanfaatkan batang kulit dari buah pisang untuk dijadikan keripik. Ternyata batang kulit buah pisang ini memiliki banyak vitamin dan juga bergizi tinggi. Batang pohon pisang biasanya dipotong lalu dibuang begitu saja setelah tak lagi produktif. Batang pohon yang disebut gedebok ini juga biasanya digunakan sebagai tempat meletakkan wayang kulit di pagelaran. Nah, sudah tahukah Anda gedebok ternyata dapat dikonsumsi loh? Diana Cahya Aisyah, warga desa Klampok, Kecamatan Kapas, Bojonegoro, Jawa Timur ini mengolah pohon pisang menjadi camilan renyah dan bergizi. Untuk mengolahnya, Diana menggunakan bagian gedebok yang telah diiris tipis. Irisan tersebut kemudian direndam ke dalam air kapur sirih dan garam. Setelah rendaman dikeringkan, gedebok pisang siap digoreng. Hasil berdagang keripik batang pisang ini bisa capai belasan juta rupiah per bulan. Sebetulnya memang sangat bagus sekali dan memang prospek karena memang ini belum terlalu banyak orang yang tahu cara mengolahnya dan belum tahu ini keripik gedebok itu jadi apa. Ada di pas pemesanan dari luar kota yang memang mereka memang belum ada. Jadi ada dari Jember, dari Surabaya, kemudian dari Jakarta, dari Sumatera juga ada. Jadi pesan sekitar 2 kilo, ada yang 3 kilo, ada yang cuma 1 kilo karena namanya keripik sekilo juga udah banyak. Keripik gedebok dijual seharga Rp75.000 per kilogram atau Rp10.000 per kemasan. Rasanya pun renyah dan gurih, apalagi batang pisang punya kandungan serat dan nutrisi yang baik bagi pencernaan. Maka tak heran jika di Amerika Serikat batang pisang bahkan menembus pasar modern dan dijual dengan harga tinggi. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro, Jawa Timur. Sayuran pare bagi sebagian masyarakat tidak disukai karena rasanya yang pahit. Namun di Kediri, pare diolah menjadi keripik dengan cita rasa pedas dan manis. Keripik pare ini pun laku di pasaran dan disukai masyarakat. Pare dikenal memiliki rasa pahit, namun di tangan terampil Siti Romdia, warga desa Jajar, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, pare yang pahit justru berubah menjadi pedas dan manis. Siti Romdia kini menjadi produsen keripik pare. Saat hari biasa, permintaan keripik pare mencapai 20 kg. Namun saat hari besar keagamaan, permintaan meningkat hingga 50 kg. Untuk membuat keripik tempe, terlebih dahulu pare dibersihkan, kemudian diiris tipis. Dan untuk menghilangkan rasa pahit, irisan pare direndam dengan air garam. Setelah beberapa saat, irisan pare dicuci lalu digoreng. Meski saat ini harga minyak goreng sedang mahal, namun Siti Romdia tetap menjaga kualitas produknya dengan membeli minyak goreng kemasan karena bisa mempengaruhi rasa. Beli di luar itu pahit, bisa merasakan pahit itu loh. Gimana caranya menghilangkan pahit itu, terus coba-coba. Alhasil ketemu. Kalau biasanya habis berapa atau sekarang habis berapa? Biasanya 20 kilo, sekarang 50 kilo lebih. Per 100 kilo ini. Saat ini harga keripik pare dijual Rp70.000 per kilogram. Sementara perbungkusnya dijual Rp12.000. Saat ini pembeli keripik pare masih dari sekitar Kediri, Nganjuk, serta Tulung Agung. Muhammad Zainur Rofi, JTV, Kediri, Jawa Timur. Berikut
Berikutnya pemirsa, ada keripik kemplang yang merupakan camilan dari kota Tuban, Jawa Timur. Nah, keripik kemplang ini biasa disuguhkan paling sering pada saat hari besar keagamaan. Tuban salah satu kota santri yang identik dengan kuliner tradisional. Ada jajanan khas yang selalu mengisi meja tamu untuk suguhan di hari besar keagamaan. Suguhan berupa keripik renyah bernama kemplang. Rasanya yang khas membuat jajanan tradisional ini laris manis. Rusmini, warga desa Bekti Harjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, merupakan salah satu produsen camilan tradisional ini. Ia harus bekerja ekstra menyelesaikan pesanan yang terus datang. Rusmini tak hanya memproduksi kemplang, namun juga kacang dan aneka jajanan lain. Kemplang merupakan camilan tradisional dengan rasa khas yang dibuat dari bahan baku utama terigu, telur, cabai, garam, dan mentega. Sesuai namanya, seluruh bahan dicampur menjadi satu, lalu dikemplang atau dipukul-pukul dan dibanting ke atas meja. Setelah itu, adonan dipotong tipis lalu digoreng hingga renyah. Tingkat kepedasan kemplang dapat dipesan sesuai selera konsumen. Mereka yang suka pedas bisa meminta campuran cabai lebih banyak. Bahkan ukuran lebar atau ketebalan juga bisa dibuat sesuai pesanan. Kemplang, Mas. Itu bahannya apa? Bahannya terigu, sama bumbunya telur, cabai, mentega. Itu cara buatnya gimana? Cara buatnya diuleni, langsung digiling. Terus digoreng gitu ya? Harga keripik kemplang cukup murah, yaitu Rp30.000 per kilogram. Kemplang juga enak dijadikan camilan sambil santai istirahat malam. Rasanya yang khas, renyah, gurih pedas, membuat kemplang banyak dicari masyarakat. Rasanya gimana, Mas? Rasanya gurih, enak, dan ada macam-macam rasa juga. Ada original dan asin. Peminat keripik kemplang tak hanya warga Tuban. Jajanan tradisional ini juga digemari masyarakat di berbagai daerah. Keberadaannya di meja tamu tidak kalah bersaing dengan jajanan modern. Ziki Muhammad, Husni Mobarok, JTV Tuban. Prusifa sudah terdaftar resmi di Badan POM dan memiliki sertifikat halal MUI, terbukti aman tanpa efek samping. Seminggu saya konsumsi rutin Prusifa, akhirnya bisa sembuh. Saya dulu sering mencoba produk-produk lain, tapi hasilnya tidak nyata seperti produk Prusifa ini. Ingin sehat? Minum Prusifa. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Yahut. Kemenangan 1-0 cukup bagi skuad Garuda untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pertandingan seru tersaji dalam regular season NBA antara Chicago Bulls melawan Los Angeles Lakers. Argentina lumat Brazil dengan skor telak 4-1. Dua pembalap McLaren ini tampil solid sepanjang 56 lap balapan.
Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Selanjutnya pemirsa, saya punya rekomendasi kuliner lobster dengan saus alpukat. Kira-kira gimana ya rasanya lobster dengan saus alpukat? Kita lihat bersama yuk liputannya berikut ini. Mencari referensi kuliner untuk perayaan atau hari istimewa, lobster saus alpukat bisa menjadi pilihan. Menu satu ini terbuat dari lobster yang dagingnya lembut sebab melewati 2 proses memasak, yakni kukus dan bakar. Serta bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, krim masak, daun parsley, dan buah alpukat. Beberapa lobster yang sudah disiapkan, dibelah dan kemudian dikukus dengan potongan daun bawang selama kurang lebih 10 menit. Setelah dikukus, lobster tersebut dibakar pada wajan untuk mendapatkan aroma sedap. Setelah itu, sirami saus alpukat di atas lobster. Rasa asin dan gurih hidangan lobster ini didapat dari saus alpukatnya yang lezat, apalagi jika ditambah dengan sambal pedas. Proses masaknya tadi bumbu-bumbu kita haluskan dulu, kemudian untuk lobsternya kita steam, untuk udangnya kita pakai goreng tepung dulu. Jadi prosesnya itu aja. Menu ini memiliki cita rasa gurih, creamy, dan unik. Buah alpukat bisa menjadi saus yang lezat saat dipadukan dengan seafood seperti lobster. Dari segi bumbunya sudah terasa merasuk, menendang sekali, mantap. Untuk alpukatnya, rasa alpukatnya terasa juga. Kalau mengenai alpukat terasa sekali, ya, terasa sekali. Di sini ini sausnya beda mas, dari selama ini yang saya makan, terutama saus-sausnya. Terus ini di sini saus avokadonya itu terasa. Untuk gurihnya, gimana Bu? Gurihnya sudah pas. Bagi Anda yang ingin mencoba langsung lobster saus alpukat ini, bisa datang bersama keluarga di kawasan Jalan Bumi Indah, Surabaya. Bagus Setiawan, JTV Surabaya, Jawa Timur. Jika tadi ada kuliner dengan olahan lobster, saus alpukat, kali ini ada kuliner olahan ketan dengan saus durian dipadukan dengan fla keju dan juga fla durian, pemirsa. Nah, Anda bisa mencoba kuliner ketan saus durian ini di lereng Gunung Anjas-Moro di Jombang, Jawa Timur. Rumah makan Bukit Durian di kawasan Wonosalam, Jombang, Jawa Timur menyajikan menu baru yang terbilang unik bernama sambal ketan durian. Menu baru ini banyak diburu warga, apalagi banyak penyuka buah durian. Menu pedas bercampur gurih dan legit menjadi favorit pengunjung. Dalam penyajiannya, pelayan selalu memilih durian spesial khas Wonosalam. Kemudian durian disajikan dengan ketan hitam atau ketan putih, lalu dicampurkan cairan fla, kemudian ditambah keju dan bumbu pedas khas ketan sambal. Lili Khoiria, salah satu penikmat ketan sambal durian, mengatakan menu baru ini cukup menggoda lidah. Ketan durian yang benar-benar mantul, duriannya itu tebal dan asli durian Wonosalam, ditambah lagi dengan ini ketannya, ketan hitam yang lumer banget dengan fla yang manis, rasanya benar-benar mantul. Sementara Sri Wulandari, pemilik warung ketan sambal durian, sengaja meramu ketan sambal untuk menciptakan varian baru menu durian agar tidak monoton. Ia mampu menjual ketan sambal durian 30 hingga 50 porsi per hari. Karena
daerah Wonosalam ini kan produknya khas durian. Jadi kita bikin menu yang lain daripada yang lain, yaitu ketan sambal durian. Gimana animo pembeli? Sangat antusias, alhamdulillah. Pengunjung dari luar kota jauh-jauh ke sini hanya untuk menikmati ketan sambal durian. Durian lokal Wonosalam, Kabupaten Jombang yang memiliki rasa manis pahit menjadikannya sebagai buruan para pecinta buah durian dari berbagai wilayah. Namun, kini stok durian di Wonosalam terbatas karena cuaca ekstrem yang membuat banyak pohon gagal panen. Keterbatasan stok inilah yang muncul ide memadukan durian dengan ketan sambal yang sudah familiar di Kabupaten Jombang. Saiful Mualimin, Jombang, Jawa Timur. Selanjutnya saya ajak Anda ke kota Serang, Banten, pemirsa. Di sana Anda bisa mengunjungi salah satu restoran yang paling banyak dikunjungi masyarakat, yaitu ayam goreng Mang Ewok. Ayam goreng ini berbeda karena dicampur dengan saus dari bumbu lengkuas. Inilah ayam goreng Mang Ewok di Pasar Lama, Kota Serang, Banten. Ayam goreng ini banyak diburu warga walau hanya dijual di gerobak sederhana. Alasannya karena ayam goreng Mang Ewok gurih dan renyah. Apalagi harga yang ditawarkan cukup terjangkau. Untuk ayam goreng kampung dijual Rp17.000, sementara ayam goreng negeri dijual Rp15.000. Jadi tak salah jika para pelanggannya nyaris setiap hari datang, seperti Nisa. Menurutnya, bumbu lengkuas ayam goreng Mang Ewok sangat terasa. Udah biasa ke sini tiap hari malah. Karena apa, Bu? Enak. Berapa harganya? Harganya 16.000 satu potong. Untuk ayam kampung ini kan ayam kampung ada ayam penjantan. Tiap hari ke sini beli. Buat untuk rasanya pokoknya enak aja gitu. Harganya? Harganya tergantung. Rasanya? Rasanya enak. Bedanya dengan ayam lain apa? Yang lain tuh kadang nggak ada rasanya, yang beli hambar. Kalau ini tuh enak banget sih. Ayam goreng Mang Ewok sudah hadir selama 20 tahun. Menurut sang pemilik Oman Supriyadi, ayam goreng miliknya terasa gurih dan renyah karena ia menggunakan lengkuas, kunyit, jahe, bawang merah, serta santan. Sementara itu, dalam sehari Oman mampu meraup pendapatan 3 hingga 4 juta rupiah. Nggak biasa aja alami. Apa aja, Bu? Jahe, kunyit, lengkuas. Tambah apa lagi? Paling bawang merah, pakai santan. Nah, di sini apa buka cabang lain, Pak? Enggak cuma di sini. Dulu ada di sana, udah tutup. Ini ayamnya namanya ayam lengkuas. Lengkuas. Ayam goreng lengkuas. Bedanya rasanya apa dengan ayam lain, Pak? Ya, gurihnya gurih kayak pakai bumbu lengkuasnya itu. Selain melayani pembelian ayam goreng per potong, ayam goreng Mang Ewok juga bisa dibeli per ekor dengan harga Rp100.000. Suhendi, JPM TV, Kota Serang, Banten. Nah, tiba di penghujung acara pemirsa. Untuk itu saya Cahyani Dean undur diri. Sampai bertemu kembali di Jelajah Kuliner selanjutnya. Sampai jumpa.